Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita terus meningkatkan kapasitas syukur kita kepada Allah sampai kekecewaan ya berhenti mengikuti kita. Syukur-syukur bisa hilang dari kita, walaupun mungkin kalau untuk hilang agak sulit, tetapi paling tidak kekecewaan dan kesedihan itu lelah mengikuti kita. Itulah mengapa ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa, ya mungkin sakitnya lebih, antum kan belum pernah ya sakit sampai keluar belatung, kan ada nggak? Belum ya? Itu terjadi pada Nabiullah yang mulia, Nabi Ayyub alaihissalam. Dan nggak berhenti dari itu, kekayaannya habis. Nggak berhenti sampai situ, anak-anaknya meninggal. Dan ketika istrinya menyampaikan kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam, wahai suamiku, engkau kan Rasul, engkau kan Nabi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk minta dicabut ujian yang luar biasa ini? Tapi kita lihat apa jawab Nabiullah Ayyub. Memangnya sudah berapa lama kita merasakan nikmat Allah? Dan coba bandingkan dengan seluruh penderitaan yang kita rasakan. Artinya, cara agar kita merasakan kenikmatan salah satunya adalah terus meningkatkan kapasitas syukur kita kepada Allah. Syukur terus. Ya. Yang kedua, tentu saja menghilangkan sifat iri. Gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap kenikmatan itu ada musuhnya. Dan ketika sahabat bertanya, memangnya musuh kenikmatan itu apa? Iri. Contoh, kalau saya tiba-tiba dapat rezeki dari Allah punya mobil, gitu. Amin kan? Orang yang iri kepada saya tentu akan mencoba mengurangi nikmat itu. Syukur-syukur, atau mungkin kalau bisa menghilangkan. Cara menguranginya ya bisa jadi dengan komen-komen yang tidak mengenakan, gitu. Ya kan? Cuman kayak gitu saja mobilnya. Atau paling juga kredit, gitu. Ya. Oh, jangan-jangan korupsi. Ya. Ya. Dan upaya-upaya yang lain untuk mengurangi nikmat yang Allah berikan, atau bahkan yang lebih dahsyat sampai menghilangkan. Sebaliknya, kalau yang punya iri ini saya, ketika saya punya mobil, juga kalau masih punya iri belum tentu bahagia. Gitu. Ya. Melihat pengantin baru bahagia, kok ada yang lebih bahagia dari saya, gitu kan? Gitu. Melihat Kang Omat mobilnya baru, gitu ya, lewat rumah tin gitu. Ya. Mobil saya jelek, gitu. Ya. Jadi
hilang kenikmatan yang ada pada diri kita, hilang. Jadi iri itu buat orang lain bahaya, buat ketika bersemayam di dalam diri kita juga bahaya. Akan menjadi penyakit kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita layangkan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang berusaha istiqomah mempertahankan ajaran-ajarannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin sedikit menggambarkan bagaimana dahsyatnya alam kubur, di mana teman sejatinya adalah amal. Saya kadang suka pengen bikin status, mungkin nanti bisa diterjemahkan oleh Kang Usman ya. Kalau teman sejati kita adalah amal, dan sesungguhnya kita sedang mengumpulkan teman sejati kita, kira-kira kita pengen ditemenin siapa? Ya. Bukankah apa yang kita lakukan sesungguhnya sedang mengumpulkan nanti di akhirat kita berteman dengan siapa? Atau di alam kubur berteman dengan siapa? Karena memang kemarin ketika saya sudah menjelaskan pada satu tahapan, saudara-saudara kita pergi meninggalkan kita yang terompahnya sendalnya kedengaran betul di alam kubur. Datanglah malaikat mungkar dan nakir. Dan malaikat mungkar dan nakir mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sudah dibocorkan. Makanya sempat dulu saya kecil gitu ya, ketika apakah nanti saya wasiat saja ya kepada saudara kalau saya meninggal gitu. Tolong selipin contekannya. Tapi kan bukan itu. Apakah kita memang sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita? Makanya subhanallah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa berkata raditu billahi rabba, aku ridho Tuhan kami Allah, aku ridho agama kami Islam, aku ridho Rasulullah sebagai nabi. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi seringkali implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari kalimat ini jauh dari apa yang kita lakukan. Contoh, ketika kita berkata raditu billahi rabba, yang paling sederhana saja, kita kira-kira ridho enggak dengan seluruh takdir Allah? Ya. Ridho enggak? Misalnya ternyata pasangan kita jengkelin gitu. Anak-anak kita menjadi ujian, harta kita menjadi berat untuk dicari. Kadang rasa sakit itu begitu kuat ya, berada dalam tubuh kita. Ridho ya. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu doa indah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, di mana kalimat doanya sungguh luar biasa. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah nu'minu biliqa'ika wa narda biqada'ika wa naqna bi'ata'ika. Ya Allah, ya, kami memohon kepadamu agar kami memiliki jiwa yang tenang
Apalagi kami memohon kepadamu untuk memiliki nu'minu biliqa'ika, beriman kepada terhadap perjumpaan denganmu. Ya. Wa narda biqada'ika, ya Allah, berikan kami sifat, rasa, nilai, wa narda, ridha dengan seluruh apa? Qada, takdirmu. Wa naqana bi'ata'ika, dan ya Allah berikan sifat qanaah atas seluruh pemberian. Ya. Artinya, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat saja, raditu billahi robba, kira-kira implementasinya apa? Bisa nggak kita menerima implementasi bahwa aku ridha Allah sebagai Tuhanku, di mana itu yang akan menjadi kalimat pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur, man rabbuka, siapa tuh? Kalau di dunia saja kita misalnya sama Allah ngeluh aja gitu, sama Allah nggak ada takut-takutnya, sama Allah nggak ada cinta-cintanya gitu. Kok yang ngaku gitu ya. Wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Ya. Ditanya ilmu Islam nggak ngerti gitu. Ya. Rukun iman, rukun Islam, atau ya yang baru saja kita, ya mohon maaf, kita coba, walaupun memang tajwid itu unik ya, mengerti ilmu tajwid, hukumnya apa? Mengerti ilmu tajwid, hukumnya apa? Berarti antum dosa semua nih. Mengerti ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi mempraktekannya fardu ain. Antum boleh nggak tahu famay ya'mal itu hukumnya apa, tapi antum harus bisa mempraktekkan famay ya'mal itu cara bacanya begitu. Ya. Waladdallin, yang tadi di surat Tabarak aja ada itunya, kaidah mad lazim musaqqal kilmi gitu. Kenapa sih harus kayak ditarik gitu ya? Wa wajadaka dhall, kan kayak ditarik ya? Waladdallin, karena memang hukumnya mad lazim musaqqal. Musaqqal itu diberatkan. Jadi kayak ada yang narik. Gitu. Ya. Antum nggak ngerti itu hukumnya apa, monggo. Walaupun di kampung antum harus ada yang ngerti. Ya. Teman-teman yang tinggal di Gang 6 ya harus ada yang ngerti. Teman-teman yang tinggal di Gang 3 harus ada yang ngerti. Kalau nggak, sekampung dosa semua. Kaidah fardu kifayah kan kayak gitu ya. Ya. Sama dengan sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain sudah bebas kewajiban. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, dosa semua sekampung. Jadi besok-besok antum data nih, di Gang 3 yang tinggal di Gang 3. Ada nggak yang ngerti ilmu tajwid? Ya, yang kayak gini kadang sepele ya. Hadisnya segang apa sedesa? Hah? Sekampung. Ya. Kalau sedesa antum aman ya. Aman. Tapi mempraktekannya teman-teman kudu bisa semua.
Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'nal Qur'an fattabi' Qur'anah dalam surah Al-Qamar. Apabila dibacakan Al-Quran, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi belajar tajwid dalilnya itu. Ya. Fattabi' Qur'anah, ikuti bacaannya. Ya. Makanya ya antum harus semangat, pikir-pikir banyak ilmu Islam yang kita nggak tahu ya, gitu. Belum mungkin bab waris yang sering menjadi hal yang disepelekan. Nah, setelah malaikat Munkar Nakir menetapkan keputusan apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, naudzubillah min dzalik, kita tahu bahwa alam barzah itu ya barzah sebagaimana kemarin saya sudah sampaikan, dia batas. Dia, kalau teman-teman mungkin yang pernah ke bandara ya, ada tempat transit, ada tempat menunggu ya. Ya, yang namanya menunggu pernah saya sampaikan kemarin kan, teman-teman mungkin masih ingat bagaimana besok mau akad nikah gitu ya. Namanya nunggu, walaupun enak nggak bisa tidur ya, apalagi ini menunggu kita ini masuk surga atau masuk neraka. Walaupun memang dalam hadis disebutkan bahwa kubur atau barzah itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman di antara taman surga, bisa menjadi khufra, bisa menjadi sarana tempat siksaan api neraka, atau DP-nya masuk neraka, naudzubillah. Paling enggak, bayangkan teman kita nanti dikubur itu siapa? Kita kalau di kamar sendirian, gak ada anak, gak ada istri gitu ya, kadang juga suka merinding. Siapa nih temannya ya gitu. Tiba-tiba ada yang nyolek gitu. Insya Allah. Nah, malam ini kita akan menggabungkan dua hal, amalan yang bisa menjadi penyebab siksa kubur. Berarti kalau kita tinggalkan, otomatis bisa menjadi pembebas kita dari siksa kubur. Pun sebaliknya gitu. Saya mengambil beberapa rujukan dan mendengarkan beberapa tausiah para ustadz. Mungkin malam ini saya hanya menyimpulkan saja gitu. Yang luar biasa, Masya Allah, di sini disebutkan misalnya dalam kitab Tanbih, amal yang pertama kali dihisab apa? Salat. Dan syarat sahnya utamanya salat apa? Bersuci. Hampir semua ibadah syarat sahnya adalah bersuci. Sampai-sampai ini perkara yang dianggap sepele, tapi Masya Allah dampaknya luar biasa di akhirat. Karena ternyata orang yang akan mendapatkan azab kubur adalah orang yang tidak sempurna dalam bersuci. Orang yang tidak sempurna dalam bersuci. Makanya dalam kitab fikih itu pasti awal-awal babnya adalah bab toharah, bab bersuci. Contoh misalnya, najis itu terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Najis ringan, najis
sedang, najis berat. Ya. Najis ringan disebut mukhaffafah. Najis sedang mutawassithah. Najis berat mughalladhah. Ya. Najis ringan itu apa saja? Air kencingnya anak bayi, dan bayinya juga laki-laki, ya kan? Dan belum makan apa-apa kecuali ASI, dan dibatasi umurnya, ya. Kalau tidak salah 6 bulan. Jadi anjuran ASI eksklusif itu ternyata tersirat dalam masalah najis. Ya, jadi najis mukhaffafah yang cukup dipercikan saja karena memang najis ringan, dipercikan air gitu ya. Ya, itu hanya najis kencingnya anak kecil, laki-laki, belum makan apa-apa kecuali air susu. Di luar itu cuma 2. Kalau nggak mutawassithah, mughalladhah. Ya. Jadi mohon maaf, air kencingnya kita mutawassithah, walaupun kita laki-laki. Kenapa? Wong udah gede. Wong makannya bukan ASI lagi. Ya, mutawassithah. Ya. Dan ternyata cara mensucikan najis mutawassithah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Hilang ainiyah najisnya. Apa itu ainiyah? Bau, warna, rasa. Jadi kalau kita ada kotoran, misalnya ayam tetangga cerot gitu ya, maka langkah pertama hilangkan najisnya. Ya. Apakah otomatis najisnya hilang? Belum tentu, bisa jadi baunya masih ada. Ya. Apakah najisnya udah hilang? Belum tentu, bisa jadi warnanya masih ada. Ya. Jadi sebanyak apapun air yang kita basuhkan selama 3 ini tidak hilang, maka kita belum suci. Ini. Dan ini mohon maaf kita terkadang meremehkan yang seperti ini. Menganggap sepele. Padahal dampaknya tadi luar biasa. Rasulullah lewat di makbarah. Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh orang yang di makam ini sedang disiksa oleh Allah karena tidak sempurna dalam bersuci. Berarti kalau kita tidak ingin disiksa di alam kubur, yuk kita fahami ilmu thaharah. Baik untuk diri kita, apalagi kita ini laki-laki. Kalau laki-laki harus ngerti ilmunya perempuan. Karena antum qawwam, pemimpin. Yang dipimpin siapa? Anak dan istri kita. Ya. Jadi teman-teman akan ditanya keqawaman kita. Ya. Gimana nih? Karena salah satu kewajiban laki-laki apa? Yang pertama, mentarbiyah keluarganya. Mendidik keluarganya. Makanya didik. Kalau tidak, antum nggak bisa mendidik, fasilitasi. Supaya istri kita belajar. Makanya saya kadang berpikir, mungkin perlu sekali-kali istri-istri kita ngumpul, ngaji gitu ya. Saya teringat sekali, kiai saya ditanya oleh jamaah pengajiannya, ibu-ibu.
Ya, kalau di Cirebon kan malim ya. Saya masih ingat, masih SMP Pak SD. Gitu. Ibu-ibu tuh nanya, malim, suami saya cemburu kalau saya ngaji sama sampean. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah larangan suami berlaku dalam hal ini? Artinya kan karena cemburu suami nggak melarang istrinya ngaji. Pertanyaannya, larangannya berlaku enggak? Ini jawaban indah dari beliau, ini luar biasa. Ya, saya sangat berkesan sekali, bayangkan itu saya masih SMP apa SD. Orang kalau ngajarnya ikhlas itu luar biasa ya. Apa kata beliau? Kalau suaminya ibu ngajarin, mendidik, ibu nggak usah ngaji dengan saya. Tapi kalau suami ibu nggak bisa ngajarin, nggak bisa mendidik, monggo. Mau ngaji sama saya, monggo. Ngaji, kalau memang ada ustadz yang lain, silahkan. Karena kewajiban suami adalah mentarbiyah istri. Contoh, ini ya nggak apa-apa lah, ngetes juga nggak apa-apa. Kan istri pasti perempuan ya. Anak perempuan ya. Pertanyaannya, teman-teman yang punya anak perempuan, kapan mulai pertama mengenalkan anak perempuan kita menutup aurat? Kira-kira kapan? 7 tahun? Alasannya? Iya, betul. Sebagian ulama berpendapat mulai mengenalkan jilbab untuk anak perempuan itu 7 tahun. Selain apa yang disampaikan Kang Umat, alasan yang paling kuat yang kedua, karena mulai 7 tahun pula anak diajarkan untuk sholat. Didiklah anakmu untuk sholat mulai umur 7 tahun. Di mana salah satu syaratnya sholat, syarat sahnya sholat adalah sitrul aurat, menutup aurat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kapan mulai mengajarkan anak perempuan kita pakai jilbab? Ketika dia sudah mulai ada yang menyukai. Jadi ketika sudah ada yang komentar, anaknya cantik sekali ya, nah, mulai diajari untuk pakai jilbab. Kalau yang kedua ini berarti sifatnya subjektif, ya kan? Kalau mohon maaf anak kita nggak ada yang naksir gimana? Ini mohon maaf gitu ya. Iya. Walaupun ya perempuannya cantik ya. Jadi ayo ajari anak-anak kita. Ya termasuk kita sendiri kalau memang belum paham, belajar tentang tohar. Bagaimana cara mengizalatun najasat ketika kita buang air kecil, ketika buang air besar, gitu. Ya. Jadi sampai berarti istinja pun diajarkan dalam Islam. Ya, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Jadi kalau istinja itu wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Ya, contoh. Nih, nggak apa-apa ya, toharo kan kalau belajar toharo rada jorok gitu ya. Nih mohon maaf. Tapi kan ilmu. Ya toharo begitu. Antum kalau buang air kecil rada, walaupun kemudian kita harus hati-hati dengan yang memercik gitu ya, gitu. Makanya mungkin ahsan kalau habis buang air kecil kita ganti sarung kalau mau sholat gitu. Ini kalau buang air besar kita misalnya, berarti mohon maaf sekali aja ya, udah. Iya, enggak, gimana? Berkali-kali. Kan wajibnya sekali, sunahnya
Iya, dapat pahala sunatnya. Kan sunahnya 3 kali. Antum Lebih baik ke situ. Nah ini yang antum harus paham. Disebut sekali kalau ainiyahnya hilang. Jadi kalau mohon maaf antum masih korek-korek masih ada, belum sekali itu. Belum disebut sekali. Jadi disebut sekali itu kalau hilang 3 sifat najis tadi. Oh udah licin nih udah. Nah baru nambah. Jadi bisa jadi 10 kali, tapi yang disebut sekalinya cuma 8 tadi. Karena mungkin mohon maaf, ya sulit ya. Ya artinya tuh baru kemudian oh ya udah bersih semua, baru itu dinyatakan 1 kali. Bersih semua, hilang 3 sifat najis itu bersih. Ya. Baru ditambah 2, 3 itu sunnah. Kenapa? Untuk menghindari kita dari azab kubur. Jadi, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, 2 hadis yang paling utama tentang azab kubur itu, 1 berhubungan dengan hablum minallah, 1 berhubungan dengan hablum minannas. Hablum minallah karena yang pertama kali nanti diperiksa sholat, dan ternyata pintu bab pertama masalah sholat adalah masalah toharoh, maka hati-hati dengan toharoh. Saya kemarin menyampaikan, Masya Allah ya, terompahnya Bilal sudah ada di surga bukan karena beliau sebagai muadzin, bukan karena ketika beliau ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf, tapi terompahnya Bilal ada di surga karena apa? Karena menjaga wudunya, menjaga kesuciannya. Ini dahsyatnya wudu. Apalagi di musim-musim yang dingin, pahalanya lebih besar lagi. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ya, orang yang tidak berwudu dengan tidak berwudu ketika, contoh misalnya kita membaca Al-Quran, pahalanya beda. Nih, misalnya kita hafalan gitu ya, kita berzikir dengan berwudu dengan tidak berwudu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu, wong tidurnya saja berbeda nilainya di sisi Allah. Orang yang sebelum tidur berwudu dengan sebelum tidur tidak berwudu. Maka sekali lagi, yuk bersuci itu kan ada 2 makna, bisa mensucikan badan dan mensucikan hati. Mensucikan badan itu terdiri dari 2, mensucikan diri dari hadas dan mensucikan diri dari najis. Ya. Hadas terbagi 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil berwudu, hadas besar mandi. Dan semuanya diajarkan dalam ajaran Islam. Ya sebagaimana najis mughaladhah kan harus 7 kali. Salah satunya dengan ditambah debu. Dan disebutkan 1 kali kalau ainiyah najisnya hilang. Jadi antum misalnya mohon maaf nginjek kotoran anjing gitu ya, kan najis ya, najis mughaladhah, harus disucikan 7 kali. Diguyur sekali belum tentu disebut sekali, ketika ainiyah najisnya masih ada di kaki kita. Digosok ya jadi tangan kita kena najis lagi, iya kan? Jadi ini juga perlu teknik gitu. Ya, perlu teknik bagaimana. Belum syarat airnya gitu ya. Air itu terbagi menjadi berapa? 7. Itu air suci 7 macam. 3, apa lagi? Apa saja? Air suci mensucikan.
air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang makruh untuk mensucikan. Air suci. Jadi gimana tuh? Ayo terbagi berapa? Antum harus akad nikah ulang ini. Air terbagi menjadi 4. Air tidak suci. Satu, air suci mensucikan. 2, air suci tidak mensucikan. 3, air musta'mal. Ya, air yang cuman sedikit atau air yang sudah pernah dipakai buat mensucikan. Air bekas wudhu namanya air musta'mal. Yang keempat, air najis. Kapan disebut air najis? Air yang terkena najis. Air yang terkena najis dan jumlahnya sedikit. Kapan disebut sedikit? Jika kurang 2 kullah. Walaupun tidak merubah bau. Misalnya ada ember kecil gitu ya, ember kan ada yang gede, ada yang kecil. Kejatuhan cicak, bangkai cicak, ya. Atau kejatuhan kotoran tikus, nggak bau, masih bening, itu namanya air najis. Antum pakai nyuci, seluruh bajunya jadi najis. Ya. Itu pentingnya hati-hati. Ya. Kalau air banyak, kejatuhan najis. Lebih dari 2 kolah. Misalnya, sumur kita kejatuhan bangkai tikus misalnya. 100 Hah? Satu aja. Ekstrim 100. Satu nih. Najis bukan? Hah? 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 Ayo. Cuci. Lebih dari 2 kolah. Antum? Cuci. Ya. Suci Pak Ustaz, kalau tidak berubah. Ya. Kalau dia berubah najis. Walaupun satu sumur cuman 1 ekor, kalau dia jadi bau bangkai gitu, air itu jadi najis. Kalau berubah warnanya jadi najis. Gitu. Ya. Ini Masya Allah ya. Jadi sekali lagi betapa pentingnya bersuci. Ya, betapa pentingnya bersuci. Ya. Yang kedua, yang bisa menyebabkan siksa kubur, udah jam 9 ya. Yang kedua aja dulu. Ketika kita tidak menunaikan hak sesama manusia. Hablum minan nas. Dan ternyata kalau tadi kita pertama kali dihisab sholat dan pintu pembukanya adalah bersuci, dan orang yang tidak sempurna ketika bersuci akan menyebabkan siksa kubur, maka yang kedua, orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang namimah. Apa namimah? Apa? Namimah apa? Adu domba. Ya. Ya. Adu domba. Jadi adu domba. Ketika kita mengadu domba, maka kita akan disiksa. Dan yang terakhir, ini penting karena kita adalah orang tua, maka yang akan menyebabkan siksa kubur ketika kita meninggal, anak istri kita melakukan apa? Nihayah. Nihayah itu apa? Meratap. Ya, meratap. Itu berarti kita tidak menanamkan akidah yang kuat kepada anak dan istri kita.
Ya, jadi ketika nanti antum meninggal, segala macam sampai karena tidak ridho gitu ya. Maka itu akan menyebabkan kita juga disiksa di alam kubur. Maka antum harus ngasih nasihat ke istri dan anak gitu. Nanti kalau saya meninggal, ya boleh nangis tapi jangan berlebihan. Boleh nangis jangan meratapi gitu ya. Boleh nangis bukan karena tidak ridho kepada takdir Allah. Ya. Saya kira ini karena sudah jam 9, wallahu a'lam bishawab. Ya, udah jam 9 kan ya, benar ya? Udah benar kan? Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, masih banyak yang belum saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.